Oke guys, kali ini kita main lagi ya dengan teori agung sistem ya. Jadi teori agung sistem ini terdiri atas 3 tahap ya. Yang pertama, kita aktifkan buah-buah kita. Yang kedua, kita simplifikasi ya. Simplifikasi makan buah-buah lawan sehingga kita unggul atau minimal imbang ya. Dan yang ketiga, kita menang di end game ya. Sebenarnya itu, walaupun kita bisa juga menang sebelum masuk end game ya, mungkin. Oke, di sini gua hitam dan lawan sebagai putih. Oke, lawan E4, gua E6, lalu lawan maju lagi dan gua D5, lalu dimakan dan kita makan lagi oleh gajah ya. Lawan mengeluarkan D4. Nah, gua ngeluarin kuda ke G6 ya. Oke guys, jadi pertama kita aktifkan dulu ya buah-buah kita ya. Contoh di sini adalah kuda, lalu lawan mengeluarkan gajah ya ke G5. Gue rokade ya, ini sekaligus mengaktif, selain mengamankan raja juga mengaktifkan benteng sih. Dia maju, kita maju. Nah ya, ini gue males aja sih makan ini karena prinsipnya kita tidak melakukan simplifikasi ya sebelum proses apa nih, development ini atau aktivasinya selesai gitu ya. Lalu lawan mengeluarkan C4. Nah ini kan, nih kita aktifkan dulu buah-buah kita. Ini benteng kita aktifkan. Lalu lawan pun mengeluarkan gajah D3, lalu kita aktifkan kuda ya. Ini kenapa kudanya nggak kesini guys? Kenapa kuda nggak kesini? Kenapa? Karena ini akan menghalangi si kuncung guys, si gajah sorry. Nanti itu berarti melanggar prinsip ya, melanggar prinsip aktivasi. Jadi kuda itu ke atas ya. Oke. Lalu menteri maju ya, maju ke C2 dan gua jalanin pion G6. Ini maksudnya apa? Ini aktivasi raja ya. Jadi raja dikasih napas ya, dikasih napas biar dia nanti tidak tersedak, maksudnya nggak kena sekak back rank check gitu kan, yang sama benteng ke belakang gitu karena kekurung gitu kan. Nah kita kasih napas, kita aktivasi dulu si raja. Oke. Lalu benteng lawan menjawab dengan A3 ya, pion. Lalu kuda bergerak ya ke C5. Ini prinsip aktivasi juga ya, sekaligus mengancam sih ini. Udah mulai agak ke tahap simplifikasi nih, mengancam ini ya guys. Lalu kuda diserang ya. Makanya gue makan aja ya, karena secara teori pun si gajah itu nilainya sebenarnya lebih tinggi dari kuda sebenarnya. Cuma kadang kita menganggapnya sama ya, kuda dan gajah. Oke, maka kita bisa makan gajah, dimakan balik lagi oleh menteri. Lalu
ini mulai ya, kita mulai ke tahap 2 simplifikasi, makanya kita serang menyerang ya. Nah, kita serang di sini, kita serang gajah ke menteri. Sekaligus kita ini sebenarnya ini langkah aktivasi juga ya, karena dari tadi ini si gajah kan belum gerak ya. Kita gerak, kita aktivasi. Oke, menteri pindah dan kita serang terus ya dengan kuda ya, serangan kuda, lawan makan menteri kita, makan, ya benar, dan kita makan menterinya juga ya. Oke, lalu udah kita dimakan dan kita makan lagi. Oke, lalu kuda dijalankan ya ke F3 dan kita serang ya, untuk simplifikasi, serang ke E4 ya, melawan mengancam kuda pindah ke G5. Oke. Nah, pion tetap maju ya, walaupun di sini katanya nggak bagus ya, ini akurasi nggak apa-apa. Nah, dia malah rokade ya, kita bisa makan ya kuda ya lawan ya. Lalu diancam ya pion kita dan kita jaga. Kenapa ini akurasi? Kita lihat ya. Oh, harusnya dijaganya sama gajah ya. Oke, nggak apa-apa guys. Lalu mengancam ya, mengancam si gajah nih di pion. Lalu kita pindahkan dulu gajah ke E5 ya. Oke. Kuda mengancam ya, mengancam gajah dan mengancam pion. Oke. Nah, di sini benteng ya ke E8 ya. Ini tadinya kalau misalnya dimakan, kita bisa makan lagi. Tadinya begitu guys. Ternyata dia makan itu, dan gua nggak mau kehilangan benteng gua, jadi gua ancam dengan gajah ya. Dia pindah ke situ, dan daripada gua nganggur di situ si benteng, mari kita jalankan ke A2 ya, mengancam pion A3 ya. Walaupun di sini ada kuda, nanti kita bisa usir guys. Dia maju. Oke, kita makan aja dulu karena ini berbahaya ya. Kita makan dulu karena ini berbahaya di wilayah kita. Kita makan, dimakan lagi. Nah, di sini kita usir dulu si kuda ya. Usir kuda. Dia tetap mengancam benteng ya. Kita pindahkan ke D8 ya, supaya dia tidak bisa promosi. Nah, di sini kuda pindah ya. Nah, di sini kita bisa makan buahnya. Lalu kuda maju ya. Kuda maju, baru kita makan si bidak. Dimakan lagi dan kita bisa makan lagi. Nah, di sini kuda pindah ke E5. Dia tuh maksudnya sih pindah ini ngancam ke gajah D7 ya guys. Cuma dia lupa melihat ini ada gajah C3. Jadi kita makan. Lalu benteng mengancam ini gajah D7 ya. Nah, cuma kita lihat guys, di sini walaupun dia ngancam ini, kita ada potensi skak di sini guys. Walaupun dia kesini, kita ada potensi skak sini. Jadi kita biarkan aja dia makan ini ya. Kita majuin yang lain, dia makan, dan kita skak ya. Kita skak, dia terpaksa balik
dan kita makan. Jadi skakmat. Oke, jadi begitu guys teori agung sistem ya. Yang pertama kita aktivasi dulu ya, aktivasi dulu buah-buah kita, dan setelah itu barulah kita mulai simplifikasi ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita serang ya, serang buah lawan dan kita makan ya. Cuma memang nggak sekedar makan guys, jadi nah di situ seninya ya. Jadi kalau kita makan yang membuat lawan semakin unggul, nah itu berbahaya guys. Jadi kita hanya makan yang menguntungkan kita atau yang memperburuk kondisi lawan, begitu guys. Minimal seimbang ya, di proses simplifikasi itu minimal seimbang, karena kita bisa selanjutnya memenangkan pertandingan melalui endgame. Oke, sekian dari Agung Sistem ya. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman. Oke, thank you.